إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما Masyarul muslimin sidang salat Jumat bagi syuhada terindraya, insyaallah mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita pada hari Jumat yang mulia ini merupakan Jumat terakhir pada bulan suci Ramadan yang kita laksanakan pada hari ini pada 25 hari dalam pelaksanaan insyaallah ibadah saum kita. Mudah-mudahan kita tetap ikhlas istiqamah dalam menjalankannya hingga nanti buka puasa. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada pemimpin dan suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perjuangan beliau cahaya Islam sampai kepada kita sehingga kita terbebas dari kejahilan, kehinaan, dan semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini tidak lupa khatib wasiatkan kepada diri hati pribadi dan kepada jamaah sekalian agar kita selalu tingkatkan kualitas ketakwaan kita, sebab iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menuju kehidupan hakiki di akhirat kelak. Masyarul muslimin wassalimin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini sebagaimana dipercayakan daripada permohonan Basnas Kota Batam, Badan Amil Nasional, untuk bagaimana menyampaikan khotbah yakni peduli Palestina. Palestina adalah negeri tempat mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Negeri yang dibebaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 6 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tangan Nasara. Kaum muslimin pemerintahan Palestina dalam waktu yang sangat lama hingga ia berkuasa. Maka pasukan Islam di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah berhasil mengusir mereka dari Yerusalem. Kemudian pada zaman modern ini orang Yahudi berhasil menjajahnya dan mengusir para penduduknya. Palestina zaman dahulu masuk dalam kawasan besar yang disebut dengan Syam. Sebutan Syam untuk saat ini mencakup negara Lebanon, Palestina, Yordania dan Suriah. Negeri Syam merupakan negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat Masjid Aqsa yang pernah menjadi kiblat pertama umat Islam, yaitu Palestina telah menjadi salah satu wilayah paling panas di muka bumi ini karena konflik yang terus-menerus yang terjadi di Israel dengan bangsa Palestina. Semua itu bermula ketika pada tahun 1918 Inggris menguasai Palestina setelah sebelumnya dikuasai oleh Khalifah Utsmaniyah sejak 1517 sampai 1917. Liga bangsa-bangsa pada saat itu memberikan mandat kepada Inggris untuk menjadi penguasa administratif terhadap Palestina. Maka kelompok Yahudi jelas menyetujui rencana karena memang hal itu merupakan rencana panjang. Bangsa Arab menolak mentah-mentah. Kaum Yahudi nekat mengumumkan berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Juga bersamaan juga pada tahun pemberontakan
PKI. Hal ini mengakibatkan daripada terjadinya pertempuran hari akhir daripada kaum Yahudi. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, tentunya kita sudah menyaksikan saat-saat sekarang ini saudara kita yang ada di Palestina, mereka terus dijajah, walaupun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun doa-doa yang dikirimkan oleh saudara-saudara kita, tapi ini adalah merupakan ujian terbesar bagi saudara-saudara kita di Palestina. Maka dari itu, ibaratnya suatu tubuh, jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh kita merasakan demam, merasakan sakit. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Masalul mu'minin fi tawadu wa tarahi wa ta'atuhum masalul jasad wahidin askal misu'adahu tada'u lahu sa'irul jasad bisyarri wal hafr." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal kasih sayang, kecintaan dan kelembutan di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila satu tubuh sakit, maka seluruh tubuh kita merasakan demam dan tak bisa tidur. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal balyani yashuddu ba'duhu ba'da." Orang mukmin dan orang mukmin lainnya laksanakan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Maka kita tidak diminta oleh Palestina untuk pergi ke sana berperang, mengangkat senjata. Kita hanya diminta bagaimana ketika ada rezeki kita, marilah kita impakkan di jalan Allah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dia hendak mengharapkan itu. Bagaimana saudara-saudara kita di sana kelaparan, kehausan di dalam bulan puasa, dia pun berpuasa. Tetap bagaimana memperjuangkan dirinya. Dia senang karena dilahirkan di negeri lahirnya para nabi Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang kalian sehingga kalian mencintai saudaranya sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Masyarakat muslim sedang jamaah Jumat yang berbahagia, saudara-saudara kita di Palestina saat ini sedang dibantai, diusir dari tanah kelahiran mereka. Rumah-rumah mereka dirobohkan, hidup di bawah tekanan orang Israel. Dia terzalimi dan mereka memilih hak untuk melakukan perlawanan dengan seragam dan beragam bentuk yang dilakukan oleh Israel. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Hajj ayat 39. Azina allazina yuqataluna bi annahum zalimun wa inna Allaha nasrullahu qadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka. Bangsa Palestina telah berperang dengan semangat keimanan mereka, mengerahkan tenaga baik dalam bentuk fisik, pikiran, menggunakan persenjataan yang sangat terbatas. Namun disitulah kekuatan yang sesungguhnya yang membuat musuh-musuh Allah menjadi takut, sedangkan kita yang berada jauh secara fisik kita tidak mampu ke sana. Walaupun sebenarnya ada harapan kita ingin menolong saudara kita, namun saudara kita di sana sekali lagi dia tidak mengharapkan begitu. Biarlah dia berjuang, dia mengharapkan urutan tanah kita, infak dan sedekah kita untuk bagaimana bisa dia makan. Israel laknatullah, dia adalah daripada juga hamba Allah, tapi dia tidak mengingat Allah. Dia terus bagaimana mengusir dan mengusir saudara kita. Mudah-mudahan harapan kita daripada Liga Arab yang alhamdulillah semalam kita juga sudah baca di media, di YouTube dan berbagai macam media, alhamdulillah di kota Mekah, daripada anak Raja Salman sudah juga menyampaikan dia juga tidak menerima daripada perlakuan Israel untuk bagaimana dimerdekakan daripada saudara kita di Palestina. Ini harapan kita dan doa kita semua. Mudah-mudahan saudara kita tolong dengan doa. Palestina merdeka, sudah jauh dari tekanan dan dia sudah indah bagaimana melaksanakan ibadah. Sekelumit singkat
yang dapat sampaikan dalam Jumat yang muda ini, harapan kesimpulannya adalah marilah kita tolong saudara kita di negeri Palestina, karena itu adalah saudara kita, untuk bagaimana kita juga nanti bersama-sama di akhirat dalam surga Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mati syahid, walaupun kita tidak berperang dengan harta kita. Ketika kita mati dengan kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk mati syahid. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawat as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma